Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa, silakan pimpin. Ayo, Pida. Ya, kita doa mulai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Tadi bertengkar nggak sama adiknya? Tidak. Sudah hadir semua? Sudah. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Eza, Hadir, Bu. Piza, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Pida, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Oli, Hadir, Bu. Ola, Hadir, Bu. Halwa. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Pancasila. Pancasila. Pancasila itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Pancasila itu adalah lambang negara. Lambang negara. Sekarang ada yang tahu nggak tema apa yang akan kita bahas hari ini? Tidak. Tidak. Hari ini kita akan membahas tema hidup rukun. Di rumah hidup rukun nggak sama keluarganya? Sama adiknya pernah bertengkar nggak? Benar. Baiklah, di sini kita akan belajar subtema tentang hidup rukun di rumah. Di sini bagaimana cara kalian agar terjaga kerukunannya di rumah baik di sekolah? Bagaimana? Saling menyayangi. Saling menyayangi, mencintai, benar sekali. Toleransi, benar sekali. Iya, kalau di rumah kita tuh harus saling toleransi, harus saling menyayangi, harus saling mencintai. Terus apa lagi? Jangan bertengkar, biar di rumah rukun. Sama adik jangan bertengkar, sama kakak juga. Jadi kalau misal ada ini ibunya misalkan nyuruh nyuci piring, harus dilaksanakan. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Enggak. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang subtema hidup rukun di rumah. Sebelum itu, ini tadi sudah tahu kan apa? Pancasila. Dan ada yang tahu nggak bunyi Pancasila apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Pintar. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil. Ya. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat?
kelima apa? Wah, murid ibu pintar semua. Lambang-lambangnya sudah tahu semua belum? Sudah tahu. Pancasila itu sebenarnya apa sih? Garuda Pancasila? Nih Ibu jelaskan. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Jadi lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Lambang ketuhanan yang Maha Esa ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bintang. Bintang ini adalah lambang. Ada lambang sila pertama. Yang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang ini lambang sila keberapa? Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. Yang ketiga itu apa? Lambangnya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pohon beringin. Pintar. Pohon beringin. Bunyinya apa? Pintar sekali. Yang keempat, ada yang tahu? Banteng. Kepala banteng adalah lambang sila keempat. Yang bunyinya persyaratan perwakilan. Pintar. Yang terakhir padi dan kapas. Bunyinya apa? Kalian sudah mengamalkan ini semua belum? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya Tuhan. Semua rakyat Indonesia diwajibkan untuk punya Tuhan, punya agama. Agama di Indonesia ada berapa sih? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ada yang tahu? 5. Apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Ada 5. Kalian agama apa? Islam. Jadi beribadahnya di masjid. Kalau Hindu ibadahnya di mana? Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau Buddha itu ibadahnya di Pura. Dan Kristen itu di mana? Di gereja. Pintar sekali. Ya, sekarang di sini lambangnya apa dan bunyinya bagaimana. Di sini tadi kan sudah kita jelaskan, di buku tematik sudah ada lambang seperti ini, ada kolom seperti ini. Nanti kalian menulis dan mengisi kolom ini.
Nah, untuk sekarang yang tahu jawab ke depan. Nah, di sini sudah ada kolom, ada sila ke, lambang, dan bunyi. Di sini ibu akan menunjukkan gambar. Siapa yang bisa langsung tunjuk tangan ya dan tulis ke depan. Ini lambang apa? Kandidat apa? Sila keberapa? 5. Bunyinya apa? Siapa yang berani nulis ke depan? Ayo tulis. Namanya siapa? Zahratul Halwa. Bunyi lambangnya apa? Padi dan kapas. Yang lain siap-siap juga ya. Siapa yang berani ke depan. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa lagi enggak? Ini lambang keberapa? Kepala banteng 4. Ada yang bisa nulis ke depan? Ayo Pida, tulis ke depan. Kepala banteng itu sila ke 4. Bunyinya keadilan bagi keadilan apa keberapa? Kepala banting. Kepala banteng. Itu sila ke 4. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin sini deh. Sudah belum? Sudah. Bunyinya apa? Yeay, tepuk tangan buat Pida. Silahkan duduk. Ada yang bisa lagi enggak? Sila keberapa lagi ya selanjutnya? Ada yang tahu sila ini? Tahu. Sila keberapa? Tahu. Siapa yang mau nyoba ke depan? Ayo. Siapa namanya? Bisa. Sila ke
Yang lain siap-siap ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Yang selanjutnya, tepuk tangan dulu buat Pinta. Pinter. Ini lambang keberapa? 3. Ada yang bisa nulis ke depan? Ya, Eza. Harus semangat ya. Di rumah belajar nggak kalian? Belajar sama siapa? Ibu bapak. Adeknya ada nggak? Ngajak berantem nggak adeknya? Kalian harus saling menyayangi ya. Ini rantai. Lambang keberapa? 2. Ada yang tahu nggak siapa mau nulis ke depan? Ayo. Fiona. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar, tepuk tangan buat kita semua. Pintar. Sekarang ayo kita ulang baca Pancasilanya. Ayo, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerajaan yang adil dan beradab. Dua apa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang beradil. 5. Bacanya pelan-pelan aja, biar kompak. Ya ulangi lambat-lambat ya. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, kalian semua sudah pintar. Nah, di sini kita harus mengamalkan sila pertama dan sila kedua terlebih dahulu. Kalau nanti besok kita akan belajar lagi sila selanjutnya.
Sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu nggak contoh-contoh penerapan dari Pancasila? Sila pertama, ada yang tahu nggak? Ketuhanan yang Maha Esa penerapannya? Kita mempunyai agama, kita mempunyai Tuhan. Itu adalah penerapan. Nah, yang kedua harus adil, harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Yang ketiga, saling menghargai suku bangsa. Iya, benar sekali. Harus toleransi. Yang ketiga, yang keempat itu apa? Harus bersatu. Yang ketiga apa yang empat tadi ya? Ibu salah. Yang ketiga. Yang keempat apa? Adil dan tidak boleh bertengkar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus nurut sama pemerintahnya ya, tidak boleh demo. Yang kelima apa? Tanpa membedakan suku dan warna kulit. Iya, benar sekali. Harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Harus berteman semua. Ayo, di sini ada yang mau menceritakan pengalaman sila pertama enggak? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang paling belakang? Finza, ayo. Iya, maju. Beribadah di rumah dan mengaji bersama keluarga. Iya, pintar, tepuk tangan. Contoh penerapannya di rumah itu beribadah bersama keluarga, ngaji bareng keluarga. Tiap hari sholat enggak? Sholat, pintar, wajib sholat ya. Apakah kalian di rumah beribadah bersama keluarga? Seperti apa kalian beribadah di rumah? Ada ayah jadi imam, kalian jadi makmum. Ayo, di sini ada lembar percakapan Udin dan Mutiara. Ada yang mau membacakannya enggak ke depan? Ayo, kalian berdua maju ke depan. Oli dan Halwa. Nih, baca yang kuat ya, biar teman-temannya kedengaran. Ini. Kamu Udin dan Oli Tiara. Buku kakak banyak sekali. Terus Mutiara, dari sini bacanya. kakak memang sangat senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo kamu juga harus rajin baca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang
Dia tidak besar kepala, ya Kak. Terima kasih ya Kak. Saya boleh pinjam buku Kakak. Sama-sama. Dek. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ada yang tahu nggak ungkapan cerita dari di atas? Ungkapan cerita yang tadi dibaca oleh Oli sama Halwa. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Arti ungkapannya, kita itu harus rajin membaca. Terus harus saling menyayangi adik dan kakak. Harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Nah, terus di sini ada pertanyaan kedua. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabannya iya. Mereka saling menyayangi, mereka tidak bertengkar. Kalau Udin mau pinjam buku, Mutiaranya meminjamkan bukunya kepada Udin. Tidak boleh pelit, harus adil. Nah, terus di sini ada sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang bisa nggak menceritakan pengalamannya di rumah keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada yang bisa nggak? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak? Apa namanya tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu contohnya di rumah tidak boleh bertengkar sama keluarganya. Kalau misalkan orang tuanya menyuruh, kita harus laksanakan. Sama adik, sama kakak, kita harus saling menyayangi. Oke, cukup sekian belajar kita hari ini ya. Kerjakan soal halaman 20. Nanti kerjakan di rumah bersama keluarga. Ya, halaman 20 kerjakan. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran kita hari ini? Enggak bisa. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup di rumah harus bagaimana? Tidak boleh bertengkar. Ada yang lagi yang jawab? Ada yang lagi bisa? Saling menyayangi. Nah, besok kumpul PR-nya ya. Nanti malam kerjakan PR yang diberikan oleh Ibu. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Ayo, pimpin doanya. Pulangnya hati-hati ya, Nak. Ayo salaman. Matikan.